Oke, daon nih. Halo semua, perkenalkan nama saya Fatika Harunisa dari kelas 10F nomor presensi 14. Nah, di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang Kerajaan Jenggala. Oke, di slide pertama ada latar belakang. Latar belakang Kerajaan Jenggala didirikan pada tahun 1042 Masehi oleh Mapanji Kerasakan, yang merupakan salah satu putra Raja Airlangga, seorang raja yang terkenal dan berpengaruh di Jawa. Sebelum terbentuknya Jenggala, wilayah ini merupakan bagian dari Kerajaan Kahuripan yang didirikan oleh Airlangga. Pada puncak kekuasaannya, Airlangga memutuskan untuk membagi kerajaannya menjadi dua bagian untuk mencegah konflik internal dan menjaga stabilitas. Pembagian ini menghasilkan dua kerajaan, Jenggala di sebelah timur dan Kediri di sebelah barat. Oke, yang selanjutnya ada ibu kota Kerajaan Jenggala terletak di Kahuripan yang berada di lembah Gunung Panunggungan. Wilayah ini strategis karena dikelilingi oleh pegunungan dan sungai yang memberikan sumber daya alam yang melimpah serta perlindungan alami. Daerah kekuasaan Jenggala mencakup wilayah yang sekarang dikenal sebagai Sidoarjo, Pasuruan, dan Mojokerto. Oke, di slide selanjutnya ada masa kejayaan. Masa kejayaan Kerajaan Jenggala terjadi pada pemerintahan Raja Mapanji Kerasakan yang berlangsung dari tahun 1042 hingga 1052 Masehi. Pada masa ini, Jenggala mengalami perkembangan pesat dalam bidang politik, ekonomi, dan budaya, serta menjadi pusat perdagangan yang penting di wilayah Jawa Timur. Kerajaan ini juga dikenal karena peninggalan prasasti dan karya seni yang mencerminkan kemajuan peradaban pada masa itu, perkembangan politik, dan pemerintahan. Oke, masa kejayaan yang selanjutnya ada: pertama, Mapanji Kerasakan sebagai raja pertama berhasil mengatur pemerintahan dengan baik, menciptakan stabilitas politik yang mendukung pertumbuhan kerajaan. Yang kedua ada kemajuan ekonomi. Jenggala menjadi pusat perdagangan yang strategis berkat letaknya yang menguntungkan di jalur perdagangan antar pulau. Yang ketiga ada budaya dan seni. Peninggalan karya seni yang dihasilkan selama periode ini menunjukkan pengaruh budaya luar serta inovasi lokal yang memperkaya. Yang keempat ada peninggalan sejarah. Prasasti yang ditemukan di wilayah Jenggala memberikan banyak informasi. Oke, next. Di selanjutnya ada fase kemunduran. Fase kemunduran Kerajaan Jenggala merupakan periode yang kompleks dan dipengaruhi oleh berbagai faktor internal dan eksternal. Berikut adalah penjelasan rinci mengenai fase kemunduran Kerajaan Jenggala. Oke, yang pertama ada perebutan kekuasaan internal. Setelah masa pemerintahan Raja Mapanji Kerasakan yang dikenal sebagai raja yang kuat dan mampu menyatukan kerajaan, Jenggala mengalami ketidakstabilan politik. Kedua, tekanan dari kerajaan tetangga. Kerajaan Kediri yang terletak di sebelah barat Jenggala mulai menunjukkan kekuatan dan ambisi untuk memperluas wilayahnya. Yang ketiga ada krisis ekonomi. Krisis ekonomi yang dialami Jenggala diselesaikan dari konflik yang berkepanjangan dan ketidakstabilan politik. Yang keempat ada perubahan sosial dan budaya. Munculnya pengaruh agama Islam di Jawa juga memberikan kontribusi pada perubahan sosial yang signifikan. Oke, next. Yang selanjutnya ada bukti peninggalan Kerajaan Jenggala.
Kerajaan Jenggala yang berdiri pada tahun 1042 meninggalkan beberapa peninggalan bersejarah yang penting. Berikut ini adalah beberapa di antaranya. Yang pertama ada Prasasti Malinga, ditemukan di Desa Banjararum, Kecamatan Rengel, Kabupaten Tuban, dikeluarkan pada masa pemerintahan Mapanji Grasakan, tepatnya pada tanggal 22 Agustus 1052. Prasasti ini mencatat berbagai anugerah dan kegiatan pemerintahan pada masa itu. Yang kedua ada Prasasti Kambang Putih, ditemukan di daerah Tuban, Jawa Timur, mencatat nama Mapanji Grasakan meskipun tahun itu penulisannya tidak dapat dipastikan karena banyak tulisan yang telah awus, menjadi salah satu bukti keberadaan dan pengaruh kerajaan Jenggala. Yang selanjutnya ada Prasasti Turun Hyang, memperingati pemberian tambahan anugerah kepada penduduk desa Turun Hyang. Tercatat bahwa desa tersebut sebelumnya telah menerima anugerah dari Raja Airlangga, diperkirakan ditulis pada tahun 966 Saka atau 1044 Masehi. Yang keempat ada Prasasti Sumengka, merupakan prasasti yang juga berkaitan dengan Mapanji Grasakan, menyimpan informasi penting mengenai kegiatan dan kebijakan kerajaan Jenggala. Yang kelima ada artefak dan benda purbakala. Berbagai artefak seperti perhiasan, alat rumah tangga, dan senjata ditemukan di lokasi-lokasi yang berkaitan dengan kerajaan Jenggala. Oke, yang selanjutnya ada foto-foto prasasti ya teman-teman. Yang pertama itu ada Prasasti Malinga, bisa dilihat ya teman-teman. Yang kedua ada Prasasti Kambang Putih. Yang ketiga ada Prasasti Hyang. Yang keempat ada Prasasti Sumengka. Nah, teman-teman, cukup di sini ya. Maaf kalau ada salah kata atau salah pengucapan dari saya. Sekian, terima kasih. Meanwhile, A few moments later. Sebelum saya tutup, ada pantun nih buat kalian. Biru laut seperti kolam, ikan paus pandai menyelam. Dari lubuk hati yang paling dalam, saya tutup presentasi dengan salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah teman-teman, terima kasih. Maaf ya kalau ada salah kata dari saya. Semoga dimaafkan ya. Thank you, everyone! Thank you, Elmar! Boom!